Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Eka Adi Rohma, NIM 186100003. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Yang pertama, apa itu titik limit suatu himpunan? Tunjukkan bahwa R buang Q adalah himpunan bilangan irasional padat pada R. Definisi dari titik limit. Misalkan A merupakan subset dari ruang topologi X, tau, yaitu A subset dari X. Suatu titik X di X besar dikatakan sebagai titik limit atau titik klaster dari A jika setiap himpunan terbuka U memuat X dan juga memuat titik lain di A yang berbeda dari X. Kita masuk ke contohnya. Di sini diberikan X yang berisi himpunan A, B, dan C, di mana taunya berisi himpunan X, himpunan kosong, singleton A, dan himpunan A, B. A-nya diberikan A dan B. Akan kita cari titik limit dari A. Yang pertama yaitu A kecil. A kecil bukanlah titik limit dari A. Kenapa? Karena di dalam himpunan buka tau terdapat singleton A, yang mana singleton A ini tidak memuat titik lain di A selain A itu sendiri. Jadi, A bukanlah titik limit. Selanjutnya, B. B adalah titik limit. Kenapa B adalah titik limit? Karena di dalam himpunan buka tau terdapat himpunan A, B dan himpunan X, di mana himpunan A, B itu memuat titik lain di A selain B, yaitu A. Dan di X juga memuat titik lain di A selain B, yaitu A. Sehingga B adalah titik limit dari A. Selanjutnya, C. Apakah C termasuk titik limit atau bukan dari A? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di dalam himpunan buka tau itu terdapat himpunan X. Himpunan X berisi A, B, dan C. Dan di himpunan X itu memuat titik lain selain C yang ada di A, yaitu A dan B. Sehingga C adalah titik limit dari A. Selanjutnya, himpunan bilangan irasional padat pada R. Diketahui R buang Q adalah bilangan irasional dan dikatakan padat apabila tutupan dari R buang Q itu sama dengan R. Terdapat ruang topologi R di mana R itu berisi himpunan rasional dan himpunan bilangan irasional. Taunya berisikan semua subhimpunan dari R, maka untuk setiap bilangan irasional di R adalah titik limit dari R buang Q. Karena setiap himpunan buka tau akan memuat bilangan irasional dan bilangan irasional lainnya yang berbeda. Sehingga himpunan semua titik limit di R buang Q dapat disimbolkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dicari selimut dari himpunan bilangan irasional. Berdasarkan definisi, selimut dinotasikan dengan tutupan dari R buang Q, yaitu gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan dari titik limit bilangan irasional, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Karena semua bilangan irasional adalah titik limit, maka gabungan bilangan irasional dan titik limitnya adalah bilangan irasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tutupan dari R buang Q adalah sama dengan R. Maka himpunan bilangan irasional padat pada R. Jika bilangan irasional padat pada R, maka bilangan rasional juga padat pada R. Yang kedua, apa itu ruang topologi yang terhubung? Misalkan X adalah himpunan A, B, C, D, dan E. Berikan contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Definisi keterhubungan. Ruang topologi X, tau dikatakan terhubung jika subset buka tutupnya dari X adalah himpunan X itu sendiri dan himpunan kosong.
Nah, contoh yang pertama. X adalah himpunan A, B, C, D, dan E, di mana taunya berisi semua subhimpunan dari X yang berjumlah 32 subhimpunan. Dan tau adalah himpunan buka, di mana himpunan tutupnya adalah X itu sendiri dan himpunan kosong. Kenapa himpunan tutupnya hanya itu? Karena definisi dari himpunan tutup adalah komplement dari himpunan buka, sedangkan himpunan bukanya adalah semua subhimpunan dari X, sehingga tidak ada komplementnya. Berdasarkan definisi, maka himpunan tutupnya hanyalah X dan himpunan kosong. Maka dapat disimpulkan himpunan buka tutupnya atau klopennya adalah X itu sendiri dan himpunan kosong. Contoh nomor 1 merupakan contoh topologi yang terhubung. Contoh nomor 2, X-nya adalah himpunan A, B, C, D, dan E, di mana taunya adalah himpunan kosong, himpunan X singleton A, dan himpunan A, B. Taunya adalah himpunan buka, maka himpunan tutupnya adalah komplement dari himpunan buka, termasuk juga himpunan A, B. Kenapa? Karena himpunan A, B, C, E diiris dengan himpunan A, B, D itu sama dengan himpunan A, B. Berdasarkan definisi himpunan tutup, irisan berhingga atau tak berhingga dari himpunan tutup adalah himpunan tutup, maka himpunan A, B juga termasuk himpunan tutup. Begitu juga dengan singleton A, karena himpunan A dan C, himpunan A, C diiris dengan himpunan A, D itu adalah singleton A. Jadi berdasarkan definisi, singleton A juga termasuk ke dalam himpunan tutup juga. Maka kita simpulkan bahwa himpunan buka tutupnya itu adalah himpunan kosong, himpunan X itu sendiri, singleton A, dan himpunan A, B. Contoh nomor 2 merupakan contoh dari topologi yang tidak terhubung. Nomor 3, misalkan Y adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jelas bahwa Y itu subset dari R. Tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Definisi subruang. Y adalah subset tak kosong dari ruang topologi X, tau, dan koleksi dari tau Y itu, koleksi dari Y-nya itu atau tau Y-nya sama dengan himpunan O diiris dengan himpunan Y, di mana O-nya itu adalah elemen dari tau. Dari subset Y adalah topologi pada Y, disebut sebagai subruang topologi atau topologi terinduksi pada Y oleh tau. Definisi topologi diskrit. Diberikan X himpunan tak kosong dan tau adalah koleksi semua himpunan bagian dari X, maka tau disebut topologi diskrit dan X, tau disebut ruang topologi diskrit. Kita ke penyelesaiannya. R adalah himpunan semua bilangan real dan taunya kita pilih seperti di gambar. Kenapa kita pilih seperti di gambar? Perlu diketahui di gambar ini itu adalah subhimpunan dari Y, yaitu dari Y ini. Kenapa kita pilih seperti itu? Agar apabila taunya ini diiris dengan Y akan menghasilkan tau ini kembali. Jadi tau Y ini akan berisi dari semua subhimpunan dari Y. Diambil taunya sebagai berikut. Tau merupakan topologi dan R, tau adalah ruang topologi. Diberikan Y-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sub ruang topologi pada Y adalah sebagai berikut. Himpunan kosong diiris dengan Y adalah himpunan kosong. R diiris dengan Y adalah Y. Jadi di sini salah, di sini seharusnya adalah Y, bukan R. Selanjutnya, singleton 1 diiris dengan Y adalah singleton 1, seterusnya hingga
Selesai 32 subhimpunan. Maka didapatkan tau Y-nya adalah sebagai berikut, di mana tau Y ini itu berisi semua subhimpunan dari Y. Jumlahnya ada 32. Oleh karena tau Y berisikan semua subhimpunan dari Y, maka tau Y adalah ruang topologi diskrit berdasarkan definisi. Yang keempat, kegunaan materi pengantar topologi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang keilmuan lainnya. Kita ke pengertian topologi. Pengertian topologi. Topologi merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi dui kontinu. Pengertian topologi ini diambil dari unggahan situs website dari University of Waterloo. Selanjutnya, pengertian dari himpunan. Himpunan merupakan kumpulan atau kelas objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Objek-objek dalam himpunan ini dapat berupa apa saja, seperti bilangan, orang, surat, sungai, dan lain sebagainya. Pengertian himpunan ini diambil dari buku pengantar topologi dari UIN Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, aplikasi topologi. Aplikasi topologi dalam bidang geografi. Biasanya di dalam bidang geografi, topologi digunakan untuk mengkaji letak atau lokasi wilayah, bentuk bumi, dan juga batasan-batasan wilayah. Di dalam ilmu IT, topologi dikenal dengan topologi jaringan, yaitu sebuah konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Yang ketiga, aplikasi topologi dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika, topologi adalah cabang matematika yang menggambarkan sifat-sifat materi yang berubah wujud dari padat, cair, gas, dan plasma. Tak hanya itu, ilmuwan Thales juga menjelaskan teori superkonduktivitas dengan menggunakan konduktan elektrik lapisan sangat tipis dan menunjukkan bahwa bilangan bulat adalah topologi di dalam mereka. Aplikasi yang terakhir di dalam bidang arkeologi dan antropologi. Di dalam bidang antropologi, topologi digunakan untuk pembagian budaya berdasarkan suku bangsa contohnya. Dan juga dalam arkeologi, contohnya digunakan untuk klasifikasi benda berdasarkan karakteristiknya. Tentu masih banyak contoh-contoh dan aplikasi topologi lainnya, baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam bidang keilmuan yang lainnya, yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Pada bidang topologi geografi pun tak hanya itu yang akan dibahas. Pada topologi jaringan, fisika, dan arkeologi juga tak hanya itu implementasinya, masih sangat banyak lagi. Tetapi saya hanya mengambil sampel ini. Demikian jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.